Anda kembali di segmen Money Matters Nusantara Economic Updates dan kami lanjutkan kembali dialog tadi. Pak Encik, tadi kita sempat seru sekali ya membahas terkait bagaimana sebenarnya langkah-langkah dan upaya bisa untuk me-reach lebih banyak ya sektor UMKM ultramikro. Seperti apa? Ya, yang pertama adalah kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas, ya komunitas-komunitas daripada baik itu UMKM maupun di ultramikro. Ini yang kita kerjasama untuk bagaimana supaya kita bisa reach ya, supaya kita dapat menjangkau market ini, karena sangat terbuka luas ya. Kalau kita lihat ya, ada 46 juta UMKM maupun ultramikro yang memang unbankable. Kalau mereka mengajukan kredit ke bank konvensional pasti ditolak ya. Nah, itu yang menjadi market kita untuk bagaimana meningkatkan UMKM dan ultramikro ini. Oke. Baik, Pak Encik, kita mungkin ke sisi lain ya, yang belakangan ini sempat terdengar juga bahwa AFPI ini membantah adanya kartel pinjol. Nah, seperti apa perkembangannya, Pak Encik? Ya, saat ini sedang sidang ya, tapi saya pengen menjelaskan masalah kartel. Jadi kami dituduh adanya kartel di antara anggota fintech ini. Yang pertama adalah waktu kita menentukan bunga itu sebenarnya di 2018 itu untuk supaya melindungi konsumen. Karena waktu itu bunga itu tinggi sekali, tinggi sehingga kita nggak bisa bedakan yang mana berizin dengan yang ilegal. Ilegal waktu itu 1,5 sampai 2% per hari. Nah, sehingga OJK mengarahkan asas arahan OJK untuk bunga kita diturunin jadi menjadi 0,8 saat itu ya, 0,8% per hari saat itu. Nah, yang pertama adalah tujuan dari pengaturan bunga itu untuk perlindungan konsumen. Yang kedua, yang kita atur adalah batas atas. Jadi semua teman-teman ini banyak mainnya di bawah, banyak main sesuai, apalagi UMKM ya. Kan saat itu 0,8. Kalau UMKM dikasih 0,8 nggak cocok. Mereka jualnya di 0,1 bahkan 0,0 sekian gitu loh. Jadi bunga itu tidak ada yang seragam. Jadi kita tidak mengatur bunga untuk seragam, untuk dipatok sama. Itu yang perlu saya jelaskan. Terus yang lain lagi memang untuk membedakan antara kita pindar dengan pinjol. Kalau bunganya nggak diatur, nggak bisa kita bedakan yang mana pindar, yang mana pinjol. Nah, sampai saat ini bunga sudah diatur oleh OJK. Nah, saat itu memang OJK belum bisa mengatur karena belum punya underlying legal standing. Jadi legal standingnya belum ada. Nah, setelah 2023 adanya Undang-Undang P2SK, OJK boleh mengatur market conduct. Sehingga di 2023 OJK mengambil alih untuk mengatur bunga. Jadi sekarang yang atur bunga adalah OJK. Jadi semua wewenang di OJK begitu ya? Wewenang di OJK. Nah, itu. Oke, Pak Encik, kita lihat juga memang kan di saat ini kalau melihat secara dengan credit scoring ini kan juga banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dilakukan begitu ya dari sisi credit scoring ini. Sebetulnya apakah dengan inovasi digital untuk melihat credit scoring ini juga meliputi dengan penggunaan AI? Ya, hampir kami semua menggunakan credit scoring atau risk control menggunakan AI tentunya. Jadi sebagian besar kami itu memang yang mengerjakan adalah mesin, mulai dari apply, mulai dari memohon kredit sampai ditransfer kreditnya itu ke rekening, itu semua dilakukan oleh mesin. Dan tentunya AI base ya, artificial intelligence base. Jadi semua mesin kita
apa namanya, semua proses kredit ini dilakukan oleh mesin. Jadi bukan nggak ada lagi manusianya. Sehingga kita sangat tentunya bergantung dengan AI. Oke, Gitu. begitu. Apakah ada guideline khusus juga terkait dengan penggunaan AI di proses kredit ini ataupun juga mungkin penagihan? Untuk penagihan memang kita masih hybrid ya. Ada yang Oke, menggunakan AI dan di sisi lain menggunakan manusia. Tetapi kalau di proses kreditnya pasti AI. Sehingga AI ini ya tentunya setiap platform mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing ya. Nah, sehingga kita terus-menerus melakukan updating. Nah, hari Senin ini kami akan membawa delegasi ke Hong Kong Fintech Week namanya. Oke. Kita akan diikuti oleh 57 negara. Nah, kita akan ke sana dan kita ada Indonesian Pavilion di mana nanti tentunya kita akan bertukar knowledge dengan negara-negara lain, negara-negara maju yang sudah memiliki AI program yang lebih bagus. Nah, ini nanti hari Senin AFPI dan sekitar ada 27 platform yang akan ke sana. Oke, tapi kalau secara kuantiti, ini sebenarnya sudah berapa banyak platform yang benar-benar masif menggunakan AI? Dari kita itu kan 96 anggota ya. 96 anggota, rata-rata semua sudah menggunakan AI. Semua harus menggunakan AI karena kita basisnya adalah basis teknologi informasi. Sehingga OJK juga terus mendorong untuk semua proses menggunakan mesin ya, menggunakan AI gitu. Nah, ngomongin soal AI, ini kan balik lagi terkait dengan kecepatan inovasi teknologi, tapi tidak bisa dipungkiri juga ya Pak Encik, ini literasi keuangan kita belum secepat inovasi teknologi. Betul. Nah, mungkin banyak juga masyarakat yang sebenarnya paham cara melakukan pinjaman, tapi belum tentu paham nih resikonya. Apa sih sebetulnya strategi AFPI agar masyarakat ini tidak hanya melek secara aplikasi, tapi juga bisa melek secara risiko dan juga hak finansialnya? Ya, itu yang kita lakukan. AFPI bekerja sama dengan teman-teman di penyelenggara yang lain, platform yang lain, untuk melakukan semacam quote and quote education event kayak gitu. Banyak yang kita lakukan untuk menyebarkan informasi daripada fintech ini kepada masyarakat, terutama untuk menghindari penipuan-penipuan, karena ini digital, banyak yang mau cepat, banyak yang mau instan, tetapi kan resikonya juga tinggi. Itu yang kita lakukan. Ya, tapi kalau kita lihat secara regulasi, apakah sudah cukup memprotek masyarakat dalam hal ini? Saat ini regulation ya cukup bagus ya untuk dan kita juga tentunya ada undang-undang data pribadi, ada undang-undang teknologi dan IT dan POJK-nya cukup banyak ya, dan kita boleh bangga di negara lain itu jauh lebih di bawah kita. Kita lebih advance sih sebenarnya, advance secara regulasi. Cuman memang oknum-oknum jahat ini kadang-kadang kan melihat celah-celah bagaimana mereka masuk ya untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Nah, ini yang terus-menerus kita lakukan evaluasi, research dan sebagainya. Contoh di 2021 itu banyak penipuan tentang face recognition. Iya. Ya, untuk selfie dan sudah se-advance itu ya. Yes, ya. Nah, itu mungkin regulasi secara masyarakat, Pak Encik menilai ini sudah cukup protektif juga ya. Tapi kalau untuk pelaku industri seperti apa? Pelaku fintech ini secara regulasi apakah juga sudah protek? Sudah cukup kalau saya bilang, karena kita melihat perkembangan ini kan teknologi perkembangan terus ya. Begitu ada perkembangan kita langsung diskusi sama OJK atau OJK meminta kami untuk diskusi, apalagi kalau ada kejadian cash fraud dan sebagainya. Nah,
bisa jadi, bukan bisa jadi, biasanya ditambahin lagi untuk protek deteksi daripada mesin kita. Oke, baik Pak Encik. Mungkin ini kan juga kita ngomongin fenomena yang beredar. Mungkin Pak Encik pernah dengar gak sih fenomena gagal bayar? Iya kan, ini juga cukup marak begitu ya, fenomena pay later dan pinjaman instan yang akhirnya berakhir galbay. Nah, apakah AFPI juga turut mengingatkan masyarakat agar bisa lebih responsible borrowing, agar tidak terjebak gaya hidup dan juga berutang digital yang tidak produktif? Iya. Di dalam edukasi kita selalu menyampaikan ya, pinjamlah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Nah, kemarin itu ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab, di mana mengajak untuk galbay, untuk gagal bayar, untuk nggak usah bayar. Nah, ini kita terus melakukan edukasi. Nah, kepada masyarakat, di mana kalau masyarakat gagal bayar, maka tentunya namanya terekord buruk kan, di SLIK. Nah, sehingga susah untuk mendapatkan kredit lagi gitu loh. Baik, terakhir Pak Encik, apa fokus AFPI ke depan agar uang digital di Indonesia ini tidak hanya berputar-putar saja di aplikasi, tapi juga bisa benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan juga ekonomi nasional? Iya, kami berharap bahwa pendanaan ini terus bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang produktif, sehingga menjadi penggerak ekonomi negeri kita ini. Itu yang kita selalu fokus ke situ, sehingga kita kemarin juga ada diskusi dengan Menteri UMKM. Nah, nanti kita akan ada beberapa komunitas-komunitas juga ya, dan nanti kita akan bekerja sama untuk bagaimana supaya masyarakat menggunakan pinjaman daring untuk hal-hal yang produktif. Ya, apakah ada program-program yang mungkin dalam waktu dekat, program-program kolaborasi dengan pemerintah? Dalam waktu dekat kita ada beberapa program dengan UMKM. UMKM, oke. Ada kelompok-kelompok UMKM itu di Surabaya dan di Jawa Timur ya. Nanti kita sedang kita godok untuk bekerja sama nanti dengan di beberapa daerah-daerah yang lain. Timeline-nya kira-kira kapan, Pak Encik? Timeline-nya itu untuk kegiatan ini tahun ini ya, tahun sampai ini, Desember oke. ya. Berarti di akhir tahun ini ya, oke. Betul. Baik Pak Encik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Money Matters, program Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Encik. Terima kasih banyak. Ya.